Assalamualaikum. Di sesi kali ini saya akan menceritakan cara pembuatan miniatur pohon yang konturnya menyerupai dengan pohon yang asli. Miniatur pohon ini terbuat dari kawat tembaga yang dilapisi dengan lem, serbuk gergaji, serta serbuk kopi, dan daunnya dari dakron dan serbuk gergaji. Selamat menyaksikan. Cara membuat miniatur pohon bisa memakai bahan yang beraneka ragam. Kadang saya menggunakan kawat tembaga, kadang juga kawat untuk membuat rangkaian bunga yang biasa dijual di toko aksesoris. Kali ini saya akan membuat miniatur pohon yang cocok untuk skala 1:50 sampai 1:100. Saya memakai kawat tembaga yang berukuran 1 mm. Karena ukuran 1 mm sudah lumayan tebal, maka untuk merangkainya saya menggunakan tang, karena kalau untuk ukuran yang 1 mm cukup berat juga kalau memakai tangan saja ya. Kalau untuk yang setengah milimeter mungkin dirangkai dengan menggunakan tangan juga mudah ya. Ini saya merangkai memakai tang ya, kadang juga langsung pakai tangan kalau panjang tembaganya masih memungkinkan untuk ditekuk dengan tangan biasa. Untuk menentukan tinggi pohon kita juga pakai diecast yang asli ya, untuk kira-kira biasanya. Jadi untuk ketinggian berapa, untuk percabangannya juga berapa jumlahnya di cabang utamanya, cabang yang besar itu kita bisa perkirakan ya, kita akan memotong seberapa panjang. Ini saya potong sekitar 30 sentian lah, dengan dua cabang utama ya, cabang yang besar. Nah, setelah terbentuk rangkaiannya kita potong untuk cabang-cabang kecilnya, mudah saja, tergantung kreativitas masing-masing, tergantung juga bentuk pohon yang akan kita buat. Ini saya membuat pohon yang tidak memakai akar, jadi tinggal ditancap saja di wahananya nanti. Kalau memakai akar ya kita tinggal lebihkan yang bagian bawah ya, untuk kita bentuk sama seperti kita membentuk cabang yang di atas. Memakai kawat tembaga ini untuk melapisinya susah-susah gampang. Kadang mengkilapnya tembaga itu susah sekali untuk ditutupi ya kalau kita tidak memakai cat ya. Ini saya tidak semprot dengan cat ya, langsung kita lem saja dan langsung kita lapisi dengan serbuk gergaji nanti. Nah seperti ini bentuknya. Saya biasanya langsung membuat 2 atau 3 atau bahkan banyak ya, untuk stok kalau mau membuat diorama untuk ukuran skala 1:50 sampai 1:100. Nah ini modelnya seperti ini. Kita bisa membentuk sesuai selera ya, nanti wahananya seperti apa, menempel di tanah, di dinding atau di tanah yang lapang, kita bisa bentuk ya. Biasanya kalau pohonnya menempel di dinding itu dia tidak seimbang ya, melebarnya
ke kanan ke kiri itu dimensinya tidak seimbang ya. Untuk alat bantu memakai untuk mengelem, saya pakai penjepit ya, biasanya untuk mensolder ini ya. Setelah jadi pohon sesuai kita inginkan, kita tinggal lapisi dengan lem ya. Ini saya pakai lem pelamir ya, lem PVAC ya. Lem ini murah ya, 1 kg 15.000 kalau di toko bangunan. Ini lem serbaguna kalau menurut saya ya. Tapi kalau hanya lem untuk melapisi dan kita tidak beri lapisan yang lain, ini tampilannya akan mengkilap ya. Nah, setelah diberi lem rata, tinggal kita taburi dengan serbuk gergaji untuk layer pertamanya. Nah, ini bentuknya sudah kelihatan. Setelah itu untuk serat-serat halus yang tidak menempel rata, kita bisa langsung bakar pakai korek gas seperti itu. Ini bentuknya udah kelihatan. Nah, untuk merapikannya, ini yang kawat-kawat yang masih terlihat mengkilap, kita bisa tutup dengan lem yang kita campur dengan serbuk gergaji langsung ya. Kita aduk-aduk hingga merata seperti dempul gitu, dan kita labur-laburkan. Ini sekaligus untuk membentuk dahan yang besarnya sesuai keinginan kita. Kita mau buat besar sekali atau rata seimbang dari atas sampai ke bawah, atau untuk membuat kontur yang sedikit berulir, kita bisa pakai pasta lem yang dicampur dengan serbuk gergaji. Ini kita bisa bentuk memakai tangan ya, karena seperti dempul bentuknya. Nah, setelah itu kita bakar lagi. Ini sekaligus untuk membuat lem langsung kering gitu. Jadi serat-serat halusnya itu menghilang, terbakar, dan lemnya kering, sekaligus yang hitam gosong-gosongnya itu akan seperti seperti warna pohon yang alami gitu loh. Jadi kita nggak perlu pakai cat akrilik lagi untuk membentuk warna pohon yang seperti aslinya. Jadi menghitam seperti ini. Ini menghitam karena dibakar ya, nggak pakai cat akrilik. Nah, seperti ini. Ini yang hitam sekali, ini saya campur dengan serbuk kopi. Jadi untuk yang dahan berwarna gelap, kita bisa campur dengan serbuk kopi ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya kita bisa pakai lem yang macam-macam ya. Kita bisa pakai lem semprot, hasilnya juga bagus, ini langsung nempel. Cuman susah untuk kering, lama, bukan susah, lama sekali untuk kering untuk yang lem semprot. Seperti ini hasilnya. Karena yang kering hanya di bagian luar, kita juga harus jemur dahan-dahan ini di terik matahari ya hingga kering sempurna ya. Kalau dibakar begini kan yang kering kan bagian luar, yang kita yakin dia nggak akan berubah bentuk lagi setelah kering. Nah, seperti ini bentuknya. Ini yang gelap ada serbuk kopinya, dan yang terang hanya serbuk gergaji. Bagus ya, lumayan lah. Ini nggak memakai cat sama sekali ya, hanya tinggal lem, serbuk gergaji, dan kopi. Setelah itu kita keringkan di terik matahari ya.
setelah kering sempurna, ini sudah bagus bentuknya ya, sudah keras. Lalu kita tempelkan dakron di dahan-dahan yang akan kita taburi daun atau serbuk gergaji. Ini saya pakai lem semprot karena mudah dan praktis ya. Sebetulnya pakai lem PVAC pun bisa, tapi apa ya, kalau bahasa Jawanya iwuh lah, susah gitu. Kalau pakai lem semprot simpel, kita tinggal semprot. Lemnya juga ini nggak langsung cepat kering, jadi seperti perekatnya stiker gitu ya, masih ada masih lekat sekali kalau dipegang. Lalu kita tempelkan dakron tipis saja, karena kalau kita tempelkan tebal dan kita akan semprot lem, itu jadinya akan sangat tebal, itu nggak bagus ya, kecuali kalau kita ingin pohon yang bentuknya dedaunannya itu sangat lebat sekali ya, kita bisa kasih dakron yang sedikit lebih banyak. Ini saya pasang tipis-tipis saja, kelihatannya udah tebal begitu. Ini kita semprot dengan lem semprot. Lem semprot ini harganya satu kaleng ada yang 60.000, ada yang 70.000 sampai 90.000. Dan saya pasang daun hijau beserta orange ya untuk aksen. Jadi daun yang hijau semu kekuningan dengan daun yang orange untuk layer yang bagian luar ya, untuk aksen. Nah, kita tinggal tabur-taburkan aja dengan hati-hati ya di dakron-dakron itu, agar nggak menempel di dahan-dahan yang utama itu, di cabang-cabangnya. Karena kalau kita semprot dengan lem itu biasanya dahannya juga mengandung berkat gitu. Kalau kita nggak menaburkan hati-hati, bisa susah nanti membersihkan kalau nempel di dahan-dahan itu. Nah, seperti ini kalau ditaruh di terik matahari gitu ya, ini transparan gitu, jadi kelihatan alami sekali daunnya seperti ini. Ini maaf saya cepatkan videonya karena proses tabur menaburkan kira-kira mudah lah menurut pandangan saya. Lalu kita kasih layer. Ini kita bisa variatifkan ya, saya buat miniatur daun dari serbuk gergaji ini biasanya berbagai warna ya, jadi saya bisa main-main warna di situ. Nah, ini yang warna hijau tua ya, untuk daun-daun yang seperti apa ya, pohon mangga gitu. Nah, seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagus sekali seperti ini. Baiklah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan subscribe, akan memberi semangat bagi saya untuk membuat video-video selanjutnya.